Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kami selaku pengurus Masjid Nurul Iman akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Waktu sholat Jumat hari ini tanggal 30 Mei 2025 pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Adapun yang bertindak sebagai khotib dan imam yaitu Bapak Ustadz Muhammad Ilham dan muazin Saudara Hafiz. Laporan keuangan. Penerimaan kotak Jumat tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp1.300.000. Adapun yang menyumbang untuk pembangunan madrasah atau masjid yaitu Ibu Tuti Supriyadi sebesar Rp500.000 dari RT 3 RW 18. Jazakumullah khairan katsira. Semoga infak yang jamaah berikan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Info kegiatan Masjid Nurul Iman. Yang pertama, pengajian Rabu malam ba'da sholat maghrib materi tajwid bersama Bapak Ustadz Jajang HS. Yang kedua, tahlilan rotiban setiap malam Jumat ba'da sholat maghrib yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ridwan. Khatmil Quran setiap Sabtu ba'da sholat subuh yang dipimpin oleh Ustadz Haji Ali Musyafa. Selanjutnya kajian Ahad subuh dan Ahad petang. Ahad subuh yang akan diisi bersama Bapak Ustadz Abdul Rozak. Ahad petang materi tafsir bersama Bapak Ustadz Fatur Rahman. Selanjutnya kajian qiraat majelis taklim kaum ibu-ibu yang diisi oleh Ustazah Mita Elida hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 10 pagi. Besar harapan kami jamaah dapat mengikut kajian atau kegiatan-kegiatan tersebut. Marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, kepada jamaah Masjid Nurul Iman yang telah memberikan infak dan sedekahnya, kepada jamaah yang dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan, dan yang dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Adapun pengumuman informasi dari panitia Idul Adha bahwa kami siap menerima dan menyalurkan hewan kurban para jamaah sekalian. Bagi para jamaah yang ingin berkurban hewan kurban sapi dengan patungan per jiwa sebesar 3.500.000 sudah termasuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Alhamdulillah sisa 5 orang lagi untuk kelompok sapi terakhir. Bagi para jamaah yang ingin berkurban bisa menghubungi Bapak Joko Prasetyo atau Bapak Imam Akbar. Dan juga kami membuka penerimaan hewan kurban sapi mulai hari Rabu 4 Juni 2025
di halaman Masjid Nurul Iman. Kami mengajak jamaah untuk kerja bakti dalam rangka menyambut Idul Adha 1446 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 1 Juni 2025 di pagi hari. Kami panitia mengajak untuk mengikuti takbir semalam suntuk pada malam Idul Adha yang jadwalnya sudah dibagikan kepada seluruh ketua RT masing-masing. Demikian informasi yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن سار على دينه ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang ingin khatib wasiatkan khususnya
kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan, melaksanakan setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan ketundukan serta kepatuhan untuk menjauhkan segala apa yang telah Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Semoga bekal takwa ini menjadi sebaik-baik bekal ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesempatan. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Semoga apa yang kita laksanakan, seluruh ibadah yang kita laksanakan di hari Jumat ini, setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing, yang satu langkahnya semoga Allah dapat menghapus ia dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan langkah berikutnya Allah jadikan ia sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, kekasih hati kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat tabi'ut tabi'in. Semoga Allah kuatkan kita, Allah istiqamahkan kita menjalankan sunnah syariah yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, sehingga pada nanti di yaumil akhir kita layak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah amal salihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Az-Zukhruf ayat ke-22, 72. Dan itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian atas apa-apa amal saleh yang telah kalian lakukan. Maka bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita memperhatikan bagaimana kualitas dan kuantitas amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan selama kita diberikan usia di atas bumi ini. Kenapa? Karena usia yang Allah berikan begitu singkat, umur yang Allah berikan begitu cepat. Maka kita butuh amal ibadah, amal salih yang dapat melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu lah yang telah menciptakan apapun, segala sesuatu, dan memilihnya. Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa hal. Salah satunya memilih tempat di atas muka bumi ini yang ketika manusia beribadah di atasnya, maka Allah akan lipat gandakan amalan ibadah tersebut. Makkah dan Madinah. Maka beruntunglah orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Beruntunglah para jamaah ibadah haji yang saat ini sedang melakukan persiapan melaksanakan ibadah hajinya. Karena mereka akan beribadah di tempat yang telah Allah pilih, yaitu tempat suci di atas muka bumi ini, Makkah dan Madinah. Namun juga ada waktu-waktu yang telah Allah pilih untuk kita semuanya. Waktu-waktu yang ketika kita beribadah di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan ibadah kita. Ramadan yang sudah kita lakukan sudah berlalu sekian bulan. Maka hari ini, tepat pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Para mufassir mengatakan malam yang ke-10 adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita masuk pada tanggal 3 Dzulhijjah. Alhamdulillah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidaklah ada suatu hari yang amal perbuatan, yang amal ibadah lebih Allah cintai daripada hari-hari atau amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat Nabi bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Keutamaan tersebut tidak dapat walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah dengan diri dan hartanya, kemudian ia tidak mampu kembali ke rumahnya, kembali keluarganya dengan membawa diri dan hartanya tersebut, atau mereka mendapatkan syahid di medan perang. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita mengetahui betapa mulianya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan amal salih yang kita lakukan itu setara dengan jihad di jalan Allah, setara dengan berperang di jalan Allah. Saat ini kita tidak mampu berperang karena Allah alhamdulillah mengaruniakan kita keamanan. Kita juga tidak mampu berperang di Palestina. Namun kita Allah berikan kesempatan untuk beramal salih pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut. Manfaatkan malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal saleh. Kenapa? Karena ini adalah 10 hari terbaik dari 365 hari yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai ia berlalu begitu saja. Mungkin di bulan Ramadan banyak orang yang begitu giat dalam melaksanakan ibadahnya. Namun juga ada di antara kita yang melupakan kemuliaan, keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, amalan apa yang dapat kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah dengan memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka memperbanyak puasa di hari-hari ini merupakan adalah amalan yang baik. Yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah ketika masuk pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, mereka berdua ke pasar-pasar, mereka berdua ke tempat kerumunan orang, mereka bertakbir, maka orang-orang di sekitarnya pun ikut bertakbir. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang insya Allah pada tahun ini pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait dengan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu ayyukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Riwayat Muslim. Aku berharap dari puasa Arafah tersebut dapat mengampuni dosa-dosa kecil yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yaumin akthara min ayya'diqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah." Tidaklah ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada pada hari Arafah. Maka kesempatan hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita yang berada di tanah air ini untuk bisa kita melaksanakan berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Dan amalan utama yang dapat kita lakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini
adalah dengan cara kita melaksanakan ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban. Inilah amalan utamanya. Setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita melaksanakan pemotongan hewan kurban yang dagingnya kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah sebuah keutamaan yang tidak boleh lepas dari kita jika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan jika kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan ibadah kita, maka hendaknya kita perbanyak. Yang pertama adalah berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Al-Qur'an, sedekah dan lain sebagainya. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu merupakan amal-amal saleh yang dapat Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ketika kita melaksanakannya dibanding ketika kita melaksanakannya di hari-hari yang lainnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن سار على دينه ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة وفي رفح وفي كل مكان وكل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم وحد صفوفهم وثبت إيمانهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة